Ya, salam Cikara Cipta Karya. Saat ini saya ingin membagi kepada Bapak Ibu bertani ya di dalam greenhouse, yang mana ini greenhouse-nya boleh Anda lihat ya. Ini greenhouse di mana kita bisa bertani. Ini kondisi sekarang lagi hujan ya, saya lagi bekerja, lagi hujan tapi saya bisa tak bekerja. Itu kelebihan daripada bertani pakai greenhouse. Ini greenhouse-nya ini tidak ini ya, artinya tidak mahal begitu. Saya buat itu dari pipa 1 in, pipa Wavin AW yang agak tebal gitu. Ya, agak lumayan mahal ya. Satu batang saya beli di sini 60.000 ya, di Kota Siantar itu 60.000. Dan ini ada berapa puluh gitu ya. Kena biaya sekitar 2,5 juta gitu ya. Ya, 2,5 juta sepanjang 20 meter. Nih coba Anda perhatikan, panjang 20 meter. Saya lagi menanam tomat. Di sampingnya ada apa namanya? Sampingnya ada sana. Itu bayam. Oke, dan ini saya persiapan lahan. Ini lahan kosong gitu ya. Kalau Anda lihat, ini lahan kosong yang sedang saya kelola. Ini saya kelola untuk penanaman sayur-sayuran dan juga nanti tomat. Jadi sekali lagi ini kondisi lagi hujan, gerimis lah. Nah, tapi saya bisa bekerja. Itu kelebihan kita memakai sistem greenhouse. Tanaman itu sehat ya, tanaman kita sehat dan tidak diserang hama. Karena saya pakai di bawah ini jaring. Ya, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini jaring, ini plastik UV ya. Ini plastik UV, saya buat di atas itu paranet untuk mereduksi cahaya yang masuk supaya tidak berlebihan karena terlalu panas kadang-kala. Oke, jadi saya akan menyelesaikan pekerjaan saya. Ini saya sedang pengelolaan lahan yang bagus itu dia harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti hasilnya maksimal. Oke. Ya, ini sistem pertanian organik ya. Ini greenhouse organik tanpa kita semprot. Itu bisa terwujud kalau memang kita pakai greenhouse ya. Kalau nggak pakai greenhouse, untuk organik itu sangat sulit gitu ya. Sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena hama begitu banyak. Jadi kalau misalnya petani mau pakai sistem greenhouse begini, ini lebar sekitar 4,5 meter, tinggi 2,5 meter, ya lebar 4,5 meter, tinggi 2,5 meter. Itu katakan tadi makan biaya hanya 2,5 juta. Ya, dia pakai list bambu, ya, pakai jaring, itu 2,5 juta nggak nyampe. Ya, dan kalau misalnya Anda tanam tomat, itu bisa cepat lunas gitu ya. Jadi dalam setengah tahun itu Anda sudah lunas biaya pembuatan greenhouse. Kalau itu tanah Anda sendiri, ya kalau tanah Anda sendiri, itu akan lebih apa ya? Itu akan lebih enak. Intinya adalah bertani itu tidak repot. Ya, saya tidak punya latar belakang seorang petani, tapi bertani itu enak. Mengapa saya terjun dalam bidang pertanian? Karena rata-rata semua di pertanian itu mereka pakai semprot pestisida, insektisida, dan itu sangat berbahaya. Jadi saya berorganik ini awalnya itu adalah untuk konsumsi pribadi ke teman-teman dekat. Nah, lama-lama merambah, itu saya jual ke pasar. Dan harganya lumayan harganya ya. Kalau sawi saya jual biasanya 15.000 1 kilo. Sawi 15.000, tomat 15.000 1 kilo. Ya, kangkung sekitar 12.000 1 kilo. Ya lumayan ya. Tapi ya kualitasnya nomor 1, enak. Nah, oleh karena itu bagi pemuda milenial, jangan takut untuk bertani. Kalau Anda punya greenhouse 10 seperti ini, Anda itu sudah sama dengan seorang pegawai. Yang pegawai berpenghasilan di atas 5 juta. Ya lumayan lah, Anda tidak tergantung sama orang ya. Kalau Anda punya lahan, wah kenapa tidak dimanfaatin? Ya itu menarik. Ini ya yang saya campur ini, itu campurannya itu kompos, kohe ayam gitu. Terus ini
Ini padi hitam, apa namanya, kulit padi hitam sudah dibakar. Ini saya bakar sendiri, ya, masih baru. Terus baru kulit padi yang udah busuk. Terus juga dicampur dengan dolomit, ya, dicampur begitu supaya nanti dia menetralkan pH tanah. Terus nanti berikutnya itu saya buat apa namanya, pupuk cair sendiri, POC, ya, pupuk organik cair. Jadi saya ramu sendiri, selesai. Saya pikir para petani milenial pasti bisa, ya. Kalau kita punya usaha, punya mau, dan kita berdoa dan kita jujur, pasti Tuhan berkati, ya. Tuhan akan merestui apa yang kita kerjakan, ya. Jadi bertani itu enak, ya, sembari olahraga, keluar keringat, ya, mengeluarkan energi, membakar lemak sehingga tidak terjadi penumpukan. Oke. Pengolahan tanah itu sangat perlu diulang beberapa kali supaya tanah itu betul-betul gembur. Kalau tanah itu begitu gembur, tanaman yang kita tanam di situ dia maksimal, ya. Jadi resapannya akan bagus. Kalau kita kocor dia dengan POC misalnya, itu cepat dia makan, sehingga tanaman itu nanti sangat subur, lembut. Oke, salam dari kami Cikarah Cipta Karya, sebuah karya untuk anak-anak bangsa Indonesia yang mau sehat dan yang mau bekerja. Salam Cikarah.